Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha masabbayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin syafi'il ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, kita muliakan semuanya para habaib, wabil khusus kepada sahibul majlis Habib Ahmad bin Agil Assegaf yang pada malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangkaian acara memperingati haul daripada abahnya Habib Ahmad, yaitu Habib Agil bin Thaha Assegaf. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini pulang membawa kebaikan yang insya Allah menjadi sebab selamat kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir berdiri di sini hanya menyampaikan atau mengabulkan daripada hajat sahibul haul, daripada anak beliau Habib Ahmad bin Agil Assegaf. Bukan memberikan tausiah mau'izatul hasanah, intisal lil awamir. Mudah-mudahan kita semuanya di sini kita hadir bersama para habaib diberikan. Apalagi tadi Syekh memulai ceramah dengan muji pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita inginkan adalah perkumpulan yang semacam ini nanti di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama seluruh ahli baitnya Rasulullah, bersama seluruh daripada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpulnya kita di tempat ini, hadirin wal hadirat, ini menjadi syahidat, menjadi satu saksi yang disaksikan oleh penduduk langit. Pada para malaikat malam hari ini mereka melihat kita semuanya. Ya, mereka semuanya memperhatikan semuanya. Bahkan mungkin mereka iri kepada kita yang saat ini duduk bersama kita memperingati haul seorang orang yang saleh. Begitu juga dengan kita mendapatkan siraman daripada tausiah mau'izatul hasanah tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Dibacakan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ketahuilah, disebutkan An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla. Subhanallah, Rasulullah itu gak butuh sama salawat. Kita yang butuh salawat sama kita. Kita yang butuh dipuji pada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena ketika kita bersalawat sama Nabi, maka di sanalah keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita hadir semua mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan tadi, beliau datang dari Mesir, Masya Allah. Kalau saya datang cuma dari Gerelia sini aja, orang kampung sini ya, Masya Allah. Nah, jadi beliau panjang lebar menyebutkan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mukjizat itu alhamdulillah adalah amrun khariqun lil adah, yaitu perkara yang menyalahi daripada adat, khassah lin nabi lil anbiya, yang diberikan Allah khusus kepada para nabi. Nggak ada orang yang dapat mukjizat kecuali para nabi. Ada di bawah daripada mukjizat yang kita temui, dan ini akrab dengan para aulia Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di bawah daripada mukjizat ada yang namanya karomah.
Sama, amrun khariqun lil adah. Ini sangat sering kita dapatkan dengan para wali Allah yang ada setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, khariqun lil adah, menyalahi daripada adat. Tapi diberikannya yajrihillah ala yadil wali, yang Allah berikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi musim akhir zaman, hadirin wal hadirat. Orang sudah biasa mengkritik para wali. Allah, baca kitabnya separuh-separuh. Berani mengkritik Faqih Muqaddam. Siapa itu Faqih Muqaddam? Mana karangan kitabnya? Ente baru belajar di mana? Baru apa bacaan kitab ente mengkritik Faqih Muqaddam? Saya punya karangan kitab saya kitab nahwu. Ente bukan karang kitab dari dulu ya, nahwu, rofa, jar, nasab dan jazm. Apalagi mengkritik para aulia Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah, yang mereka menghatamkan Al-Quran di setiap harinya, yang mereka selalu yatagarrab ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab keberkahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melewati para aulia Allah. Nabi misalkan disebutkan sama beliau dengan mukjizat yang panjang. Nabi Musa misalkan khariqun lil adah. Nabi Musa punya apa? Punya tongkat. Dikasih sama Allah, nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah. Nabi Musa dikasih apa? Terkenal Nabi Musa itu riwayat hidupnya paling miskinnya Rasul itu Nabi Musa. Nggak punya apa-apa. Dikasih Allah cuma tongkat. Cuma tongkatnya Nabi Musa kalau dia lemparkan, dia akan menjadi ular yang memangsa daripada ular-ular musuh. Ketika terakhir ular Nabi Musa itu, tongkat Nabi Musa itu dibawa Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya sampai di Laut Merah, disuruh sama Allah untuk lemparkan daripada tongkatnya. Maka dengan tongkat tadi lautan menjadi kalau dia ukur dengan akal dia, masuk akal gak? Masuk akal, cuma bagi orang yang berakal. Kenapa? Karena orang yang berakal punya iman, percaya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Kalau ada orang Kalayan sini berkisah berisi tongkat hanya mencatuk tadi di Sungai Kelayan, belah Sungai Kelayan. Kenapa namanya juga adalah amrun khariqul adah? Mukjizat itu adalah perkara yang tidak sama dengan adat istiadat kita, berbeda. Khariqul adah. Nabi Ibrahim misalkan dimasukkan di api, dibakar Nabi Ibrahim. Maka bukan seperti manusia yang dibakar. Kebakarannya 4 buah rumah lagi. Dia kepanasan sudah. Nabi Ibrahim dibakar. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Kedinginan. Makin besar apinya, makin kedinginan Nabi Ibrahim. Mukjizat dari Allah Subhanahu khariqul adah. Para aulia Allah begitu juga diberikan oleh Allah amrun yang khariqun lil adah, berbeda dengan adat kita. Kita sekarang ini diserang hadirin wal hadirat. Pertama dulu mereka tidak percaya dengan habaib. Kemudian mereka akan menghilangkan ajaran-ajaran yang dibawa habaib. Dan mereka akan mengkritik daripada karomah-karomah daripada orang salihin. Sehingga yang ini kada bakal lagi diharapkannya berkumpul di tempat semacam ini. Mereka harapkan nggak ada lagi peringatan haul-haul semacam ini, nggak ada lagi. Makanya istilahkannya mereka sekarang apa? Ada bikin acara haul itu perampok daripada kampung, perampok daripada. Mereka menginginkan untuk meniadakan acara keberkahan semacam ini, dan mereka sudah nggak percaya dengan hal-hal semacam ini. Coba kita lihat. Ada pengarang kitab I'anatul Talibin, sarah daripada Fathul Mu'in. Siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di mana hidupnya Syekh Zainuddin Al-Malibari? Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah orang India.
orang India. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini belajar fikih kepada Syekh Ibnu Hajar. Di mana Syekh Ibnu Hajar? Di Mekah, India, Mekah. Dikatakan dalam kitab itu bahwasanya Syekh Zainuddin Al-Malibari tiap hari berangkat dari India ke Mekah, pulang hari itu juga. Kalau pian mungkin gak ada percaya ya. Cuma itu wali. Dengan apa berangkatnya? Kalau pesawat aja kayaknya nggak mungkin pulang hari. Ternyata Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika dia mau berangkat belajar sama gurunya, sajadah dia taruh di depannya hadirin. Duduk dia di atas sejadah, sejadahnya jalan hadirin dari India menuju ke Mekah. Masya Allah. Itu pertama kisah Aladin. Diadopsi dari kisah itu Syekh Zainuddin Al-Malibari mempunyai karomah. Siapa yang ngasih karomah? Allah Subhanahu biidznillah, dengan izin daripada Allah. Masa sih iya sih? Namanya juga khariqul adat, berbeda dengan adat kita. Allah berikan khusus kepada para nabi, Allah berikan khusus kepada wali. Dan belum tentu hadirin wal hadirat semua wali dapat karomahnya. Dan karomah itu bukan ukuran dari Allah hebat-hebatan kedekatan dirinya kepada Allah, bukan. Oh berarti hebat Syekh Zainuddin Malibari lah daripada Sayyidina Ali, bukan hadirin wal hadirat. Nabi aja berjalan dari kota Mekah ke kota Syam berdagang, masa hebat Zainuddin Al-Malibari? Bukan takaran hadirin wal hadirat, bukan ukuran hadirin wal hadirat. Bahkan para wali itu kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, wali kalau benar-benar dia wali, maka dia akan benci ketika dia mau diberikan daripada karomah. Tapi yang diharapkan mereka adalah istiqomah. Makanya ketika kita membaca manaqib para auliya Allah, atau disebutkan juga diberikan karomah itu juga ada yang memberikan makna bukan kepada para wali, bahkan lirajulin salihin, kepada orang-orang saleh, kepada orang saleh. Apa itu orang saleh? Al-ghaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Orang saleh, apa kira kategori orang soleh? Orang soleh itu baik lawan Allah, taat lawan Allah, walika in bihuquqi ibadi. Baik juga lawan hamba-hambanya Allah. Mun sembahyang aja cuma lawan tetangga perambutan, lain orang soleh. Amunnya baik lawan tetangga aja kadang mau sembahyang, lain orang soleh lagi. Apalagi nang betamat sembahyangnya. Betamat sembahyang. Rasulullah ya, sampai bengkak akhirnya Rasulullah masih melakukan salat berjamaah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Sayyidina Ali. Ada orang akhir zaman anu bibi ulun bisa membaca sejarah apa? Ada bibi di situ lah. Kai-kai amalan situ. Apa amalannya? Sidin membaca ini 40 hari 40 malam, kada pernah makan nasi, makannya apa? Pisang aja 40 hari 40 malam. Cerita Sidin itu apa dulu, ditembak Belanda kepala bibai. Wah, di Sidin tuh Sayyidina Ali matinya dibunuh hadirin wal hadirat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab matinya dipedang hadirin wal hadirat. Apakah ini lebih mulia di hadapan Allah melebihi dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Tidak. Maka dari itu ketika dia mendengarkan karomah, dilihat ini orang ahli ibadah, ini orang ahli taat enggak sama Allah, ahli taat, ahli ibadah sama Allah, sudah taslim diam, jangan banyak komentar. Kenapa? Karena kata Allah, man adani waliyan adantu bil harbi. Orang yang menggenderangkan, orang yang mengajak perang dengan wali-waliku, kata Allah, maka dia benar-benar telah mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada udah melihat di YouTube tuh sampai berangkat umroh mendoakan mudah-mudahan diusir seluruh habaib dari Indonesia. Betul. Keadaan tawaf, ada lawas berling, memang hanya melihat beritanya mati hadirin wal hadirat perangnya. Allah, mohon mati
biasa aja kan? Biasa, tanggung jawabnya kita di hadapan Nabi, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak membasmi seluruh habaib, inginnya mati berhulu. Masya Allah. Ada ya contoh. Dari dahulu sudah mereka memusuhi. Dari zaman datuk-datuk kita Sayyidina Ali, dari datuk kita Sayyidina Hasan, dari datuk kita Sayyidina Husain, dari datuk kita Ali Zainal Abidin, mereka semuanya menjadikan diri mereka ingin menghancurkan dan ingin membenci pada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bukan zuriat Nabi yang hancur ila yaumil akhir, sampai hari kiamat, maka mereka yang akan hancur. Hadirin wal hadirat, zuriat Nabi sampai akhir Imam Mahdi akan tegak terus, hadirin wal hadirat, untuk memperjuangkan ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sedikit nasihat daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan di zaman beliau dahulu lebih atas zamannya itu daripada Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadaz zaman zamanus sukut. Kita sudah berada di satu zaman yang harus banyak diam, jangan banyak komentar, jangan banyak ngomong, jangan banyak mengkritik. Sudah banyak diam saja, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni Islamil mar'i tarkuhu. Di mana ya? Apa kata Rasulullah? Daripada baiknya Islaman seseorang adalah mereka meninggalkan daripada apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan apa yang nggak bermanfaat, mulut ini dijaga. Nauzubillah lagi kalau Sufyan menjadi dai, menjadi pembicara. Yang perlu-perlu saja disampaikan, cinta sama Nabi, ngajari orang beribadah, ngajari orang untuk sholat. Nggak usah ceramah masalah politik, bukan bab Anda, hadirin wal hadirat. Nggak usah ceramah masalah tentang duniawi dan yang lainnya, apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat porno, minta maaf. Ada majelis, apalagi di masjid, jangan, itu kalam qabih. Kalam qabih itu hukumnya haram dan tidak layak diucapkan oleh dai yang harusnya dai itu mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang mantap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan tahun depan haul Habib Agil bin Thaha Assegaf tambah ramai lagi, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan tambah semangat lagi, hadirin wal hadirat. Dan mudah-mudahan kita yang punya majelis dan yang lainnya, mudah-mudahan tambah majelis kita, gemakan kecintaan kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambah gemakan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah, lebih khusus daripada Al-Habib Agil bin Thaha, dan mudah-mudahan derajatnya di sisi Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita hadirin wal hadirat yang hadir yang punya orang tua, mudah-mudahan orang tua kita semuanya yang telah meninggal dunia diampuni dosa oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita muslimin wal muslimat yang ada di Palestina, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang mati di antara mereka dijadikan matinya syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan negeri kita negeri yang aman. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang baik, yang adil, yang saleh. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang punya anak dijadikan anaknya saleh wa salihah. Yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang saleh wa salihah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh wa salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.